Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sumantri dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 23132045. Di sini saya akan membawakan sebuah materi efisiensi pemeliharaan yang merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Perawatan. Ruang lingkup efisiensi pemeliharaan. Bila pemeliharaan dilakukan pada waktu interval tertentu pendek, akan mengakibatkan biaya pemeliharaan yang besar dan biaya kerusakan yang kecil. Akan tetapi, bila pemeliharaan dilakukan pada interval terlalu panjang, akibatnya biaya kerusakan tinggi dan biaya pemeliharaan kecil. Sumber referensi dari Ansori dan Mustajib tahun 2014. Hal ini disebabkan karena semakin baik pemeliharaan, maka biaya pemeliharaan semakin besar. Sedangkan dari waktu yang hilang akibat kerusakan akan semakin kecil dengan bertambahnya mutu pemeliharaan. Oleh karena itu, perlu diadakan pemeliharaan optimal yang mampu ditinjau dari biaya pemeliharaan maupun biaya kerusakan. Yang kedua ada efisiensi pemeliharaan. Hubungan antara frekuensi pemeliharaan dan biaya pemeliharaan yang timbul dapat digambarkan seperti contoh berikut. Sumber referensi dari Blanchard 1981. Di sini ada sebuah gambar yang menerangkan A1 ialah biaya pemeliharaan preventif. A2 yaitu biaya waktu yang hilang akibat kerusakan. A3 total biaya pemeliharaan. C buka kurung TP kecil tutup kurung adalah total biaya pemeliharaan terkecil. Sedangkan A yaitu titik optimum yang menunjukkan nilai pemeliharaan yang seharusnya diberikan. Selanjutnya ada berkaitan dengan titik optimal tingkat pemeliharaan. Beberapa kegiatan pemeliharaan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama aspek teknis. Aspek teknis berkenaan dengan persoalan menjaga agar produksi pabrik berjalan lancar dengan melihat beberapa indikator yang berupa 1. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk memelihara dan merawat peralatan. Dan yang kedua, alat yang dibutuhkan dan harus disediakan agar tindakan pada langkah pemeliharaan yang dapat dilakukan. Kemudian ada aspek ekonomis, yaitu aspek yang berkaitan dengan bagaimana usaha yang dilakukan agar kegiatan pemeliharaan dapat berjalan efektif dan efisien. Pada aspek ini perlu adanya analisis biaya dari alternatif-alternatif yang diambil. Selanjutnya ada biaya-biaya yang perlu diperbandingkan pada saat pengambilan keputusan pemeliharaan. Yang pertama ada besar biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan preventive maintenance. Yang kedua ada besar biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan dengan harga peralatan. Yang ketiga ada besar biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dibutuhkan peralatan dengan jumlah kerugian yang akan dihadapi bila peralatan tersebut berhenti ataupun rusak. Di selanjutnya ada kebutuhan yang harus dipenuhi agar proses pemeliharaan terlaksana secara efisien dan efisien, yaitu yang pertama ada ketersediaan data mengenai mesin dan peralatan yang dimiliki perusahaan, data mengenai mesin dan peralatan, nomor, jenis ataupun type, umur, dan tahun pembuatannya. Dari data tersebut bisa ditentukan kegiatan perbaikan yang memungkinkan akan dilakukan. Yang kedua, adanya perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan. Perencanaan terkait penyusunan kapan dilakukan pemeliharaan jangka panjang dan jangka pendek mengenai inspeksi, pelumasan, pembersihan, dan perbaikan. Kerusakan diperlukan perencanaan terkait banyaknya tenaga pemeliharaan agar efektif dan efisien. Ketersediaan suku cadang. Persediaan suku cadang harus siap saat dibutuhkan dan investasi persediaan suku cadang harus minimum. Dalam kurung, tidak kurang dan tidak lebih. Yang keempat harus ada catatan. Kegiatan maintenance semuanya harus tercatat
tercatat baik progress maintenance maupun action maintenance, termasuk catatan tentang karakteristik mesin serta catatan inspeksi interval kerusakannya. Dan yang terakhir, adanya laporan, pengawasan dan analisa atau report control analisis. Laporan pengawasan dan analisa dimaksudkan untuk mengevaluasi kegagalan dan segera diambil keputusan untuk memperbaiki langkah-langkah perbaikan. Selanjutnya ada model matematis sistem pemeliharaan. Atau dalam bahasa Inggris, model age replacement adalah model pemeliharaan dengan menetapkan nilai interval waktu pemeliharaan pencegahan berdasarkan selang waktu termakan yang digunakan untuk tindakan penggantian dengan kriteria minimasi. Sumber referensi dari Jardine 1973. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam fokus pengembangan permasalahan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu siklus 1. Siklus 1 adalah siklus pencegahan yang diakhiri dengan kegiatan pencegahan, dengan melakukan penggantian komponen yang telah mencapai umur penggantian sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua ada siklus 2, adalah siklus kerusakan yang diakhiri dengan kegiatan penggantian kerusakan sebelum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Di sini ada contoh gambar yang merupakan dari bagian siklus model age replacement, siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya ada perhitungan total biaya pemeliharaan. Hubungan antara biaya pemeliharaan pencegahan, biaya perbaikan kerusakan, dan probabilitas siklus keandalan pada interval waktu selama fungsi padat probabilitas dalam menentukan total biaya pemeliharaan persatuan waktu dapat dirumuskan sebagai berikut. Dari rumus pada gambar tersebut, di mana CM adalah biaya pemeliharaan pencegahan, CF adalah biaya perbaikan kerusakan, R buka kurung tutup kurung TP adalah probabilitas terjadinya siklus pertama. TP yaitu interval waktu penggantian pencegahan. F buka kurung tutup kurung TP itu adalah fungsi padat probabilitas. Dan yang terakhir ada C buka kurung tutup kurung TP adalah nilai biaya pemeliharaan persatuan waktu. Selanjutnya ada biaya-biaya dalam pemeliharaan. Terdapat berbagai macam biaya dalam pemeliharaan, di mana biaya tersebut adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam melakukan kegiatan pemeliharaan. Yang pertama ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk merawat komponen-komponen mesin agar mesin tetap terjaga kondisinya. Perhitungan biaya ini didasarkan pada besar gaji tenaga kerja per bulan dibagi dengan jam kerja efektif tenaga kerja tersebut selama bulan yang bersangkutan. Biaya tenaga kerja untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan dianggap sama. Yang kedua ada biaya suku cadang. Biaya suku cadang merupakan biaya pergantian perusakan komponen atau pembelian komponen baru. Dan yang terakhir ada biaya akibat pemeliharaan, yang merupakan pendapatan yang hilang selama mesin atau fasilitas produksi mengalami kegagalan buka kurung gabungan dari biaya operasional dan laba perusahaan. Model matematis pemeliharaan sangat penting sekali dalam mendukung perhitungan usia pakai peralatan dan penentuan waktu optimal peralatan. Dirumuskan bahwa total biaya pemeliharaan merupakan penjumlahan kumulatif biaya kegagalan dan biaya pemeliharaan, sehingga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Di sini ada contoh rumus dalam model matematis pemeliharaan, di mana TC adalah biaya total pemeliharaan, CF biaya perbaikan atau pergantian karena rusak komponen untuk setiap siklus, F kecil F besar yaitu frekuensi kegagalan, CM biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan per siklus, F kecil M besar yaitu frekuensi pemeliharaan,
Dan TM adalah interval waktu pemeliharaan optimal atau preventive maintenance dalam satuan jam. Jika data berdistribusi Weibull, biaya total per TC sama dengan CF dibagi N TM B-1 ditambah CM per TM sama dengan TM NX buka kurung CM per CF buka kurung B-1 tutup kurung 1/2. Untuk memperoleh TC minimum maka DRC per DTM sama dengan 0. Di slide selanjutnya ada kebijakan penggantian komponen. Berdasarkan referensi dari A.K.S. Jardine 1973, mengklasifikasikan penggantian komponen sebagai masalah deterministik dan probabilistik. Permasalahan deterministik jika waktu dan hasil tindakan penggantian komponen diasumsikan telah diketahui secara pasti. Permasalahan probabilistik jika waktu dan hasil tindakan penggantian komponen tergantung pada suatu kemungkinan. Kemudian ada langkah kebijakan dalam penggantian komponen sebelum mencapai kondisi rusak. Yang pertama ada ongkos dari penggantian komponen akibat kerusakan harus lebih besar daripada ongkos total penggantian komponen untuk melakukan pencegahan atau dengan kriteria lain, biaya kerusakan harus lebih besar daripada biaya breakdown apabila dilakukan penggantian pencegahan. Kedua, ada laju kerusakan dari peralatan harus meningkat seiring bertambahnya waktu karena penggantian sebelum rusak. Pola kerusakan ini tidak berlaku jika kerusakan berdistribusi eksponensial negatif dan hypereksponensial, karena laju kerusakan konstan dan menurun terhadap waktu. Jadi, laju kerusakan bertambah sesuai dengan peningkatan komponen yang terjadi pada mesin dan peralatan. Tujuan adanya sistem pemeliharaan yaitu aktivitas yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dengan melakukan pemeliharaan rutin, perusahaan dapat memperpanjang usia pakai peralatan, menghindari kerusakan yang mahal, dan menjaga kualitas produk. Maintenance juga membantu menjaga keselamatan kerja dan memastikan bahwa peralatan selalu berfungsi dengan optimal. Tanpa maintenance yang tepat, perusahaan berisiko mengalami downtime yang tidak terencana dan peningkatan biaya operasional. Dengan pendekatan preventif dan prediktif, perusahaan dapat meminimalkan risiko kerusakan, menghemat biaya, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Temukan cara yang paling efektif untuk meningkatkan performa dalam membangun bisnis dengan menerapkan program maintenance yang efektif dan terjadwal untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas beroperasi dengan baik. Mendapat wawasan khusus tentang total productive maintenance sebagai pendekatan preventif dan prediktif untuk meminimalkan risiko kerusakan, menghemat biaya, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Materi pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu menganalisis kerusakan. Pengertian dari analisis kerusakan. Proses pencarian sumber penyebab dari kerusakan yang muncul bukan hal yang mudah. Sering terjadi kesalahan pada saat mengidentifikasi sumber kerusakan sebuah komponen. Lebih-lebih pada sistem produksi yang terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan komponen. Sehingga ketika tindakan pemeliharaan, pencegahan, atau perbaikan, peralatan belum memberikan performa sesuai yang diharapkan. Karena itu, dibutuhkan alat bantu untuk mendeteksi sekaligus melakukan analisa terhadap kerusakan yang sistematis agar diperoleh keputusan yang tepat. Di slide berikutnya,
Identifikasi potensi risiko kerusakan. Risiko potensial adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dengan dampak negatif terhadap suatu sistem atau operasi. Risiko potensial dapat berakibat terjadinya suatu kerusakan yang pada akhirnya menyebabkan suatu bahaya. Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko potensial diantaranya ada 1. Hazard operability atau yang disingkat dengan HAZOP. Kedua ada failure analysis. Yang ketiga ada fault tree analysis atau yang disingkat dengan FTI. Yang keempat ada failure modes and effect analysis atau yang disingkat dengan VMAI. Yang kelima, failure modes and effect criticality analysis atau yang disingkat dengan FMACI. Yang keenam ada reliability centered maintenance yang disingkat dengan RCM. Yang ketujuh ada risk based inspection yang disingkat dengan RBI. Dan yang terakhir ada risk based maintenance atau yang disingkat dengan RBM. Slide selanjutnya ada hasil yang akan diperoleh dari identifikasi risiko potensial adalah skala yang menunjukkan tingkat pengaruh risiko dan bahaya seperti berikut. Yang pertama, ada skala luas. Pada skala ini, kejadian yang tidak diinginkan berdampak pada terhentinya kegiatan produksi dan proses peralatan. Di samping itu, pengaruh yang terjadi memiliki jangkauan luas dan membahayakan terhadap lingkungan dan manusia. Yang kedua, ada skala menengah. Pada klasifikasi ini, kejadian yang tidak diinginkan berdampak pada tidak berjalannya kegiatan operasional dan kelangsungan produksi secara teknis dan manajemen. Yang ketiga adalah skala rendah. Kejadian yang tidak dikehendaki hanya berdampak pada peralatan di area sekitarnya dalam bentuk gangguan, kegagalan, maupun kerusakan. Skala umum terbagi menjadi 3, yaitu skala luas. Pada skala ini, kejadian yang tidak diinginkan berdampak pada terhentinya kegiatan produksi dan proses peralatan. Di samping itu, pengaruh yang terjadi memiliki jangkauan luas dan membahayakan terhadap lingkungan dan manusia. Yang kedua, skala menengah. Pada klasifikasi ini, kejadian yang tidak diinginkan berdampak pada tidak berjalanan kegiatan operasional dan kelangsungan produksi secara teknis dan manajemen. Dan yang terakhir itu ada skala rendah, kejadian yang tidak dikehendaki hanya berdampak pada peralatan di area sekitarnya dalam bentuk gangguan, kegagalan maupun kerusakan. Yang kedua ada skala khusus. Skala khusus terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah makro atau mekanikal fisik, di mana kondisi terjadinya kegagalan atau kerusakan yang berakibat pada risiko dan bahaya yang dapat dilihat tanpa alat bantu khusus. Misalnya seperti suhu tinggi atau rendah, benturan dan gesekan, getaran, persinggungan antar material, potensial korosi atau erosi, atau kelelahan, serta yang lain-lainnya. Yang kedua ada mikro karakteristik atau komposisi material, di mana kondisi terjadinya kegagalan dan kerusakan yang berakibat pada risiko dan bahaya yang hanya dapat dilihat dengan alat bantu khusus. Karena berhubungan dengan struktur, karakter, dan komposisi material. Misalnya seperti ruang kosong, pertumbuhan kristal, batas butir atau kristal, pengerasan permukaan atau struktur dalam, dan komposisi struktur material atau antar material serta lainnya. Identifikasi risiko potensial juga meninjau data-data yang ada agar didapat pemetaan titik-titik risiko potensial secara akurat berdasarkan identifikasi. Misalnya peralatan, lokasi tempat pemasangan, peralatan berhubungan dengan peralatan yang akan dipasang, instalasi, prosedur dan operasi pemeliharaan, serta prosedur dan peralatan inspeksi dan pemantauan. Slide selanjutnya adalah penyebab kegagalan.
Kegagalan merupakan keadaan tidak berfungsi atau tidak beroperasinya suatu sistem sebagaimana mestinya sebagai akibat dari sebab tertentu. Kegagalan dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut: desain dan konstruksi, bahan dan fabrikasi, instalasi atau pemasangan, pemeliharaan, pemantauan selama operasi, sumber daya manusia atau prediksi situasi dan kondisi sekitar. Sumber referensi dari Ansori dan Mustajib 2014. Slide selanjutnya ada pengertian dari Failure Modes and Effects Analysis atau yang disingkat dengan FMEI. Failure Models and Effects Analysis merupakan metode yang bertujuan untuk mengevaluasi desain sistem dengan mempertimbangkan bermacam-macam jenis kegagalan dari sistem yang terdiri dari komponen-komponen, menganalisa pengaruh-pengaruh terhadap keandalan sistem dengan penelusuran pengaruh-pengaruh kegagalan komponen sesuai dengan level item-item khusus dari sistem yang kritis, dapat dinilai dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki desain dan mengeliminasi atau mereduksi probabilitas dari metode-metode kegagalan yang kritis. Sumber referensi dari Kimura 2002. FMEI pertama kali digunakan pada tahun 1960 dalam bidang penerbangan. Sejak saat itu, penggunaan FMEI diperluas pada banyak sektor industri yang bertujuan melakukan perbaikan dengan cara mengidentifikasi model-model kegagalan pada komponen, peralatan, dan sistem. Kedua, ada menentukan akibat yang potensial pada peralatan, sistem yang berhubungan dengan setiap model kegagalan. Dan yang terakhir ada membuat rekomendasi untuk menambah keandalan komponen, peralatan, dan sistem. Terdapat 4 langkah utama dalam kinerja FMEI pada gambar di samping, yaitu yang pertama ada mendefinisikan sistem, fungsi-fungsi dan komponen-komponennya. Yang kedua ada mengidentifikasi penyebab kerusakan komponen. Yang ketiga ada mempelajari akibat dari penyebab kerusakan komponen. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada sistem dan fungsi. Fungsi merupakan hal pertama yang harus didefinisikan. Beragam sistem operasi harus diidentifikasi. Informasi yang diperlukan pada tahapan ini meliputi fungsi utama dari sistem, keterbatasan fungsi yang ada dalam sistem, dan spesifikasi mengenai sistem dan spesifikasi komponen menurut lingkungan sistem komponen. Slide berikutnya, identifikasi penyebab kerusakan komponen. Langkah-langkah untuk menemukan penyebab kerusakan komponen pada sistem diperlihatkan pada gambar di samping. Yang perlu kita perhatikan bahwa penyebab kerusakan komponen digambarkan sebagai akibat yang harus diamati terkait dengan kerusakannya. Proses identifikasi kerusakan dapat dilakukan dengan pertimbangan terhadap proses. Pertama, jika komponen telah digunakan dalam mesin, kemudian ada pengamatan performansinya sangat baik apabila hal itu digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan. Kedua, jika berupa desain komponen baru, komponen-komponen lain dengan persamaan desain dan fungsi dapat dijadikan acuan untuk menganalisa keandalan komponen yang digunakan. Gambar tersebut merupakan identifikasi penyebab kerusakan komponen. Klasifikasi dasar dari penyebab kegagalan yang dilakukan terhadap mesin dapat disebabkan karena pengoperasian yang belum waktunya, kesalahan pengoperasi pada saat memberi perintah, kerusakan pada saat operasi berhenti, dan kerusakan selama operasi berjalan. Identifikasi akibat dari penyebab kerusakan komponen. Akibat dari tiap-tiap penyebab kegagalan fungsi suatu sistem dan komponen
dapat dipelajari secara sistematis dan diperkirakan. Akibat yang dijelaskan dan diasumsikan terhadap satu penyebab kesalahan dan komponen lain dapat beroperasi secara normal. Dengan mempelajari akibat suatu sistem dapat diketahui perbedaan dari akibat lain di luar sistem. Kemudian ada pengambilan keputusan. Langkah selanjutnya adalah analisis yang akan menggambarkan kesimpulan, yaitu pertama, seluruh gambaran penyebab kegagalan dan akibat yang ditimbulkan dalam sistem operasi telah diperhitungkan dalam desain. Kedua, dapat mengidentifikasi satu kerusakan. Yang ketiga, penyebab kegagalan diperhitungkan secara luas dari akibat yang ditimbulkan dalam fungsi sistem. Yang keempat, mengidentifikasi kerusakan kedua dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Dan yang terakhir, merancang prosedur pemeliharaan yang berhubungan antara tiap-tiap penyebab kegagalan. Slide selanjutnya adalah pengertian dari root cause analysis atau disingkat dengan RCI. RCI digunakan untuk mengevaluasi struktur yang diidentifikasi dari akar penyebab atau root cause untuk menghasilkan keadaan agar penyebab tersebut tidak terulang kembali. RCI sering digunakan dalam membantu untuk menjelaskan, misalnya, apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, dan mengapa itu terjadi. Kemudian langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembuatan RCI yaitu 1. Mengidentifikasi dan menjelaskan definisi dari hasil yang tidak diinginkan. 2. Mengumpulkan data. Mengidentifikasi fakta dari hasil yang tidak diinginkan. 3. Menciptakan garis waktu. 4. Tempat kejadian dan kondisi di dalam pohon faktor kejadian dan penyebabnya. 5. Gunakan fault tree atau metode lain untuk mengidentifikasi seluruh penyebab yang potensial, seperti gambar nomor 12. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kemungkinan kerusakan. Kemudian gambar dari pohon faktor lanjutan. Yang pertama adalah menjabarkan kerusakan sampai ke dasar kejadian atau kondisi. Yang kedua, mengidentifikasi secara spesifik penyebab kerusakan. Yang ketiga, meneruskan pertanyaan kenapa sampai mencapai akar penyebab, meliputi seluruh faktor organisasi yang menggunakan kontrol perancangan, pelumasan, pengembangan, pemeliharaan, operasional, dan penjualan dalam sistem. Kemudian permasalahan yang tidak dapat dibenarkan atau tidak ada penyebabnya. Dan yang keempat, periksa secara logika dan faktanya secara menyeluruh dengan melihat penyebab yang potensial. Tertera seperti gambar 13. FMEI dan RCI pada pokok bahasan ini digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan. Dikarenakan dua metode ini memiliki kelebihan dari metode yang lain. Kelebihan itu diantaranya 1. Tidak mempergunakan simbol-simbol yang sulit dimengerti. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kerusakan sampai pada akar permasalahannya. Yang ketiga, penyebab dan akibat dari kerusakan mesin atau komponen yang dapat teridentifikasi dengan jelas. Sekian dari saya dalam mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen perawatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.